dulu ya dengan NIM 050812821626. Di sini aku akan jelasin tentang apa sih ilmu mikologi itu. Yuk kita kenalan sama ilmu mikologi yuk. Ini aku akan bahas tentang ilmu mikologi. Apa sih ilmu mikologi itu? Mikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, myces dan logos. Myces artinya jamur, logos artinya ilmu. Jadi ilmu mikologi ini ilmu yang mempelajari mengenai jamur serta peranannya bagi kehidupan manusia. Jadi dari segi morfologinya, habitatnya, bagaimana cara jamur itu hidup, dan juga patogen atau tidaknya bagi manusia itu ada di mikologi. Nah, selanjutnya ada tentang pengertian fungi. Terdapat sekitar 80.000 sampai 120.000 spesies fungi yang telah tercatat. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis, dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel pemanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman udah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk likens atau lumut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Nah, selanjutnya ada tentang klasifikasi jamur nih. Nah, klasifikasi jamur itu dibagi menjadi 4 divisi nih. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomicota, yang ketiga ada basidiomycota, yang keempat ada deuteromycota. Nah, yang akan dibahas pertama itu ada dari kelas zygomicota. Nah, zygomicota itu punya ciri-ciri loh. Yang pertama, hifanya tidak bersekat dan memiliki inti sel yang banyak.
Yang kedua ada dia menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak memiliki tubuh buah. Nah, yang keempat, cara hidup zigomikota ini sebagai pengurai di tanah. Sebagai contohnya, pada sisa-sisa organisme yang mati atau telah membusuk. Contohnya pada makanan, seperti pada tempe, pada roti, pada nasi. Nah, gimana sih reproduksi zigomikota ini? Zigomikota ini memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama, cara aseksual dan cara seksual. Nah, cara aseksualnya dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora seksual. Dan cara seksualnya dengan cara pembentukan spora seksual yang disebut dengan zigospora. Nah, ini adalah gambar. Di sini contohnya itu Rhizopus sp. Zigomikota ini memiliki banyak jenis. Ini pembahasan lanjutan dari ciri-ciri zigomikota. Memiliki hifa yang senositik, tidak menghasilkan spora yang berflagel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, jamur yang hidup secara saprofit. Nah ini merupakan, secara reproduksi seksualnya itu terjadi dengan cara konjugasi yang terjadi di ujung-ujung hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa yang positif dan hifa yang negatif.